informasi yang selanjutnya. Bantuan sosial bagi masyarakat terdampak pandemi COVID-19 terus dilakukan berbagai pihak. Kali ini, pengelola warung nasi di Jalan Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan menggelar sumbangan 2T atau triliun. Namun bukan sumbangan uang 2 triliun, melainkan pembagian 2 telur ayam. Program pembagian 2 butir telur, nasi, dan sayur kepada warga yang membutuhkan seperti ojek daring, pemulung, pengamen, dan masyarakat umum ini telah digelar sebuah warung Tegal Warteg di Jalan Taman Margasatwa Ragunan. Aksi sumbangan 2T versi warteg karisma elegan itu nyata dan langsung bisa dirasakan oleh warga sekitar, dan untuk hari ini menyediakan 50 bungkus nasi siap yang untuk dimakan. Pemilik warteg mengatakan dirinya mengadakan sumbangan 2T tersebut lantaran terinspirasi dengan kegaduhan kasus sumbangan uang sejumlah 2 triliun untuk penanganan COVID-19. Sumbangan 2 triliun, ada yang keluar yang kota daripada gaduh segala macam, ya kita lakukan action aja gitu. Langsung kita bagikan 2T ke warga siapapun yang membutuhkan. Sementara itu, seorang pemuda di Cianjur, Jawa Barat rela menempuh jarak puluhan kilometer untuk membantu warga yang menjalani isolasi mandiri. Wisnu Sopian, pemuda berusia 25 tahun asal Kampung Pesekon, Desa Cipendawa, Kabupaten Cianjur, sejak sebulan terakhir berkeliling mendatangi rumah-rumah warga yang tengah menjalani isolasi mandiri akibat terpapar virus corona. Ia membantu mencukupi kebutuhan warga mulai dari obat-obatan, vitamin, bahan makanan, buah-buahan, serta keperluan anak seperti susu dan popok. Pikir ya, teman saya aja yang perawat udah kesusahan, apalagi rakyat kecil atau warga kecil yang mungkin bakal kebingungan gitu, udah harus isoman, kena COVID, imunnya yang harusnya isoman naik ya jadi susah gitu, malah mungkin tambah parah takutnya gitu sih awalnya. Makanya saya buat ini inisiatif gitu, karena di wilayah saya di Cipanas Cianjur sendiri itu kayak adem ayem gitu, kok nggak ada apa gitu gerakan gitu. Dengan gerakan kepedulian itu, Wisnu mengajak masyarakat lainnya untuk lebih peduli membantu saudara atau tetangganya yang terpapar COVID-19. Tim Liputan melaporkan. Masya Allah, ini meskipun secara nominal tidak fantastis seperti sumbangan yang sebelumnya digembar-gemborkan gitu ya. Namun sumbangan 2T atau 2 butir telur ayam dari para pedagang nasi tersebut patut diapresiasi karena merupakan langkah konkret dan langkah nyata yang telah dilakukan di masa sulit seperti ini. Ustaz, ada juga ya Ustaznya orang yang dengan tulus berkeliling untuk membantu mereka yang sedang isolasi mandiri atau isoman. Lalu seperti apa sih pandangan Ustaz tentang kebaikan yang terus ditebarkan oleh mereka yang memiliki kepedulian terhadap sesama seperti ini Ustaz? Ya, dalam keadaan seperti sekarang ini ya, serba sulit, itu tentu apa yang dilakukan oleh teman-teman kita tadi itu sesuatu yang luar biasa menurut saya. Mereka punya kepedulian tanpa berpikir panjang gitu, tanpa berpikir nilainya harus berapa, cukup 2 butir telur aja itu sudah luar biasa. Karena memang sebenarnya dalam berbagi yang terpenting kan bukan berapanya, volumenya bukan, tetapi keikhlasan dan kesadaran si pemberi bahwa kita ini punya nasib yang sama loh, kita ini sedang sama-sama susah dan ada orang lain yang lebih susah dari kita. Nah, karena kita merasa lebih baik daripada yang lain itu, lalu kita terdorong untuk membantu orang lain itu. Saya kira spiritnya di situ. Dan ini sangat sejalan dengan ajaran agama Islam. Di dalam Al-Qur'an kita menemukan ada ayat surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam berbuat baik dan dalam berbuat ketakwaan. Nah, memberi makan, kemudian memberi bantuan obat dan lain sebagainya kepada yang memerlukan dalam keadaan seperti sekarang ini tentu termasuk dalam kategori wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa tadi yang diperintahkan. Dan insya Allah saya sangat yakin para pelaku orang-orang baik itu mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu manusia super yang patut kita contoh dan kita tiru. Dan di sisi lain lagi Mbak Sheila ya, ada hadis Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas, bahwa manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Nah, bermanfaat di sini kan artinya banyak. Guru tentu saja bermanfaat bagi muridnya, murid bermanfaat bagi gurunya, dan seterusnya. Nah, dalam kondisi sekarang,
Tentu arti bermanfaat pada orang lain itu bisa kita kerucutkan membantu orang-orang yang terdampak pandemi COVID ini, karena sudah puluhan ribu, ratusan ribu orang yang terdampak. Kalau kita tahu ada tetangga, ada saudara, rekan kita yang terdampak, tapi kita diam-diam saja, sementara kita punya kemampuan untuk membantu, itu artinya kita tidak punya rasa kepedulian kepada orang lain. Tidak termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Karena di sini disebutkan ahabbun nas, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Nah, di sisi lain lagi lanjutan hadis itu Rasulullah mengatakan wa ahabbul a'mali sururun tudkhiluhu ila muslimin. Perbuatan, tindakan yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan rasa gembira kepada sesama saudara kita, muslim dalam hal ini. Tentu saja kita di Indonesia tidak hanya muslim, kita boleh membantu non-muslim dan seterusnya. Mengapa? Karena dampaknya luar biasa bagi orang yang bersangkutan. Bayangkan ketika kita lapar, kita butuh makan, ada orang yang datang memberi makan, gembiranya luar biasa. Dan itu sekali lagi termasuk perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa jadi itu mengalahkan bahkan orang yang sering berjamaah di masjid, tapi ada tetangganya kelaparan, dia diam sementara dia mampu. Gitu. Boleh jadi yang tadi walaupun tidak berjamaah, tidak sering berjamaah di masjid, tapi dia punya kepedulian yang semacam itu, boleh jadi dia lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang biasa di masjid tadi tapi tidak peduli. Saya sangat gembira mendengar berita ini dan terinspirasi. Mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa mengikuti jejak saudara-saudara kita ini. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, semoga selalu menjadi pengingat untuk kita Ustaz ya, karena bahkan sedikit atau setitik saja kebaikan yang kita lakukan itu ada timbangannya, ada hitungannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Muhammad Arifin atas waktu dan tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Ustaz sehat-sehat selalu ya Ustaz. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.